Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita pada saat kita mendengar firman Tuhan ini dengan judul Yesus Penyembuh Ajaib. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 30 dan 31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Tentunya hal-hal itu tidak mungkin terjadi seandainya hal tersebut ditulis dalam buku lain dan bukannya di Alkitab atau firman Allah. Mungkin kita tidak bisa mempercayainya. Tetapi karena ditulis dalam Alkitab atau firman Allah, maka kita harus mempercayainya. Hal itu terjadi karena Yesus yang melakukannya. Memang hanya Dialah satu-satunya oknum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi Yesus sudah mati. Kalau begitu mujizatnya tentu berhenti juga. Seharusnya demikian. Tetapi setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jika hal itu tidak mustahil, maka entahlah apa yang diartikan dengan istilah mustahil itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus sudah ada sebelum permulaan zaman. Yesus hidup sekarang ini. Dan Yesus hidup selama-lamanya. Jika Dia hidup sekarang ini dan selamanya, maka Dia masih melakukan mujizat seperti yang dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia masih hidup dalam tubuh manusia di atas muka bumi ini, Yesus memilih untuk hidup dalam tubuh manusia di atas bumi. Dan secara unik, sekarang ini Dia memilih untuk hidup dalam tubuh manusia. Di atas muka bumi ini, kedengarannya mustahil, bukan? Tetapi begitulah yang tertulis dalam Alkitab. Jadi pasti benar, sama seperti mujizat-mujizat yang ajaib yang tertulis dalam kitab Matius dan kitab yang lain dalam Injil.
kebangkitan Yesus setelah 3 hari mati juga suatu kemustahilan. Namun dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu kata Paulus di dalam surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Juga di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 bagian B. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jika kita mempunyai iman bagaikan seorang anak kecil, kita akan mempercayai kata-kata yang luar biasa ini yang tertulis dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa kita yang hidup dalam tubuh manusia di bumi ini sebenarnya adalah tubuh Yesus. Jadi, jika kita ini tubuh Yesus dan dia tetap sama sekarang ini, seperti ketika dia melakukan mujizat-mujizat yang mustahil itu, maka sekarang kita dengan tubuh manusia ini bisa melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang dilakukannya dalam tubuh jasmanianya yang dahulu itu. Kesimpulan, dia mempunyai kuasa yang ajaib untuk melakukan semua mujizat yang mustahil itu. Itulah kuasa Allah yang besar, kuasa Roh Kudus, kuasa yang menurut janji Yesus akan diberikan kepada murid-muridnya juga kepada kita. Yaitu tubuhnya, dalam diri Yesus ada Roh Allah yang hidup, yang memberinya kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar dan agung. Amin. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa karena firman-Mu yang kami dengar, bahwa Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Engkaulah penyembuh dari segala sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang dialami oleh umat Tuhan. Kami berdoa bela kuasa Allah di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dan mereka diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami alaskan dan akhiri renungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin.